Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, berarti ini pertemuan kedua ya bagi sekarang. Karena kan pertemuan pertamanya minggu kemarin. Oke, jadi di pertemuan kedua kali ini kita akan bahas modul 2 ya. Oke, wait. Nah, udah kelihatan belum apa yang saya share? Udah Kak? Udah? Udah. Oke, nah. Oke, jadi di modul kedua ini sebenarnya saya agak sedikit bingung. Ini mau kita diskusikan atau mungkin mau lanjut ke modul ketiga aja langsung. Karena di modul kedua ini kalau mungkin waktu SD masih ingat pelajaran terkait dengan statistika yang dasar banget, yang bikin diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, ya kurang lebih itulah yang dibahas di modul kedua. Makanya, apa nih? Kenapa? Oke, jadi kira-kira gimana nih? Ini mau bahas singkat aja atau gimana kira-kira untuk modul kedua? Bahas singkat aja, Kak. Bahas singkat Pak. aja atau mungkin atau mungkin yang misalnya kayak apa sih namanya? Bikin diagram batang mungkin kita coba nanti pakai Excel aja kali ya daripada pakai pakai manual. Oke, jadi di modul kedua ini yang namanya menyajikan data. Ini adalah salah satu terkait dengan data itu sendiri. Kan kalau cuman misalnya nih, kayak contohnya misalnya seorang guru punya sebuah nilai, nilai gitu satu kelas atau punya daftar nilai satu kelas. Nah, tapi kalau misalnya cuman sekedar angka aja, itu kan pasti ya ngelihat angka aja, kita aja ngelihat tulisan aja walaupun udah mix antara angka sama huruf aja kadang sedikit keblinger gitu ya. Atau mungkin kayak lihatnya ya gimana gitu. Nah, cuman ketika kita rubah itu dalam bentuk sebuah yang lain, disajikan dalam bentuk yang lain berupa gambar grafik terutama ya, itu malah lebih bermakna. Gitu ya, lebih bermakna. Kayak misalnya dari misalnya nih tanpa misalnya kita punya sebuah nilai atau sebuah data, cuman sekedar tulisan aja ditulis, oh angka sekian 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 sekian. Tapi kalau nggak disajikan, kalau nggak disajikan kan, ya udah itu kita mau bikin kesimpulan yang kesimpulan dari angka itu tanpa diolah sama sekali menggunakan ilmu statistik gitu ya, dari median, modus dan lain sebagainya, ya itu cuma sekedar angka aja gitu. Tapi kalau ini dirubah dalam bentuk grafik atau dirubah dalam bentuk yang lain, seperti gambar, itu pasti punya maknanya sendiri ya. Oke, so kita mulai dari kegiatan belajar pertama terkait dengan yang namanya penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, mungkin tabel tahu lah ya, ada baris, ada kolom. Nah, di mana ketika kita bahas tabel itu sebenarnya adalah tabel data frekuensi, mungkin gini ya. Mungkin kalau tabel data frekuensi, nah semisal kayak gini ya. Nah, semisal ya kayak gini nih, ini termasuk tabel. Kemudian juga contohnya di sebelah kiri. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi atau tabel itu sendiri kalau di data mentah ya, misalnya data mentah seperti ini, kemudian dalam bentuk tabel, maka akan ada dua tabel yang bisa dibentuk sebenarnya.
tabel distribusi untuk yang tunggal gitu ya, yang data tunggal yang nilainya cuman ya spesifik ya 20, 30, 40 itu ada 13. Dan untuk kelompok ya, kalau kelompok itu adalah yang ada intervalnya begini. Yang biasanya ini kalau belajar itu di sekolah menengah atas biasanya. Dari nilai berapa sampai nilai berapa itu ada berapa orang gitu ya. Oke, jadi di sini sebenarnya untuk rubah dari tabel ya balik lagi dimintanya dalam bentuk tabel yang mana, sebelah kiri atau yang sebelah kanan ya. Nah kalau yang sebelah kiri itu gampang ya bikinnya, nggak usah ribet-ribet ya, tinggal hitung aja 20 ada berapa orang gitu kan, tulis 4, terus kemudian 30 ada berapa orang gitu ya, terus kemudian 40 ada berapa orang. Nah oke, mungkin ini sekaligus saya pakai Excel aja kali ya untuk wait. Oke, misalnya di sini nilai, kemudian ini ada frekuensi alias banyak siswa misalnya. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan dia, ini kelihatan nggak? Atau mungkin saya perlu zoom? Zoom dikit lagi aja kak. Zoom dikit aja lagi. Atau dulu, atau bentar. Saya biasanya pakai ini mungkin kita bikin 13 kali ya. Ini Times New Roman. Oke, gini mendingan atau perlu di zoom lagi? Mendingan atau mungkin saya zoom dikit lagi deh. Oke. Nah, semisal nih kalau tabel distribusi frekuensi data tunggal ya, data tunggal. Oke, jadi bukan artinya kalau data berkelompok itu artinya nanti yang ada frekuensinya, enggak gitu ya. Tapi dia data tunggal tapi ada frekuensinya. Oke, jadi semisal nilai 20, kita punya nilai jangan 20 lah, pas banget. Yang bagusan dikit dah, 50 misalnya paling rendah, 70, 80, 90 cepet gitu ya misalnya. Oke, semisal nih ternyata nilai 5, ternyata ini nilainya kenapa bulat begini? Ya mungkin karena sistem penilaiannya yang dapat nilainya bulat antara 50 sampai 100 dan nggak ada 55 ataupun 50 angka selain 50 puluhan kayak gini lah ngepas. Misalnya 8, 10, 12, 8, 7, 6 misalkan. Yang dimana ini berarti total orangnya ada 51. Oke, saya kurangin satu lagi deh. Ini mungkin saya bikin 6 dah. Oke. Nah, terus abis itu di sini juga ada data lagi nih, ya kan? Ada data tabel berfrekuensi tapi untuk data berkelompok. Ya, data berkelompok. Berkelompok. Nah, di mana sebenarnya untuk data data yang berkelompok ini sebenarnya kalau di buku ini atau di book BMP Statistika Ekonomi ini nggak dispesifikin caranya, gitu loh. Ya, nggak dispesifikin caranya. Misal cara bikin distribusi berkelompoknya itu gimana? Oke, misalnya ini 50 sampai dengan 59, ini 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Enggak, jangan deh. Ini 50 sampai 60 berarti ini berarti 51 gitu ya. Anggapnya 51. Ini 61 sampai 70, 71 sampai 80, terus kemudian 81 sampai 90. Oh, wait dulu. Berarti ini 41 sampai 50 berarti. Oke, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100 gitu ya. Nah, misalnya kan datanya sama persis gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita anggap bahwasanya ini dirubah dalam bentuk diagram batang ya.
Cuman mungkin sekilas dulu bentar. Saya balik lagi untuk ke mana? Ke di sini. Nah, di sini nanti untuk oke, ini ada data tabel, nah ini. Nah, di sini nih untuk terutama yang di bagian sini, ketika bikin data berkelompok kayak gini nih, ini tuh nggak ada caranya gitu loh, nggak ada caranya. Padahal harusnya kan kalau bikin tabel data frekuensi itu ada rumusnya sebenarnya, ya, membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kalau misalnya tuh ada rumusnya tuh, yang rumusnya ada 3 log 3,3 log n. Nah, 3,3 tambah log n. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman di sini nggak pakai sistem begitu. Intinya cuman lihat aja nilai datanya tuh berapa. Nah, udah oke, masukin dari yang paling kecil ataupun dari yang paling besar. Oke, jadi untuk yang ini mungkin ya ini turus ya, ini cuma tinggal dicek aja ini 25-nya ada berapa, 1, 2. Tapi kalau emang nggak mau pakai turus langsung tulis frekuensi juga nggak apa-apa. Kemudian ini ya, yang ini. Nah, frekuensi relatif itu definisinya adalah perbandingan gitu ya, perbandingan antara frekuensinya dia dengan totalnya gitu ya. Ya kayak di sini 2/50 berapa. Terus habis itu kalau frekuensi kumulatif tuh berarti ini mungkin kita tulis di sini aja kali ya. Ini tadi apa? Frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif. Kemudian di sini relatif, kemudian ada frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif itu berarti berakumulasi ya. Oke, kalau ini gampang, tinggal ini dibagi sama ini. Nah, cuman karena kita tahu bahwasanya nanti ini dibagi ini semua, makanya nanti bakal saya log pakai dolar ya. Nah, udah jawabannya 0,16 sampai kita tarik ke bawah, selesai. Dan ini kalau kita totalin, pasti nanti jawabannya 1 ya. Nah, kalau frekuensi kumulatif itu sebenarnya kita menotalkan satu persatu. Ya, kalau di awal kita punya 8. Nah, berarti selanjutnya adalah sama dengan ini ditambahkan dengan frekuensi yang ada di sini. Ya. Nah, set. Oke, jawabannya 50. Jadi 8 tambah 10 hasilnya 18, tambah 12 hasilnya 30, tambah 8 hasilnya 38, sampai ini bawahnya sampai 50 ya. Oke, kalau ini juga sama. Nah, kalau dalam persen ya gampang. Kalau kita ngerubah desimal dalam bentuk persen ya tinggal kali 100 saja. Ya 0,6 kali 100 berapa? 16. 0,2 kali 100 20. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cuman merubah bentuk doang sebenarnya ya, nggak ada rumus-rumus yang istimewa gitu, nggak ada. Oke, ini juga sama nih. Ini juga sama persentase, ya udah tinggal ini sebenarnya ya tinggal berapa persen gitu ya. Nah, ini nih dari frekuensi relatif. Tinggal persentasenya aja yang ditambahin. 4 tambah 2 6 tambah 10 16 tambah 8 24 tambah 4 28 tambah 0 28, seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut lagi di sini ada yang tadi data berkelompok. Nah, ini dia pakai Steam. Bentar. Kalau ini pakai stem and leaf, cuman biasanya jarang pakai ini gitu ya. Karena kalau misalnya lebih propernya, karena kita nggak tahu nih di sini nggak ada patokannya gitu loh, rentang nilainya juga berapa. Jadi kalau yang di sini untuk pakai stem and leaf itu nggak ada aturannya, dia nanti harus berapa, jadi jawabannya bisa beda-beda. Makanya biasanya membuat tabel frekuensi itu yang ada rumusnya yang, nah ini dia nih, yang ini nih. Nah, pakai rumus ini nih. Pertama, nentuin nilai data terbesar sampai data terkecil ya. Oke,
Kemudian cari jangkauan. Nah, jangkauan itu kan rumus data data terbesar dikurangkan dengan data terkecil. Kemudian kita cari nih panjang kelasnya berapa. Banyak kelasnya berapa? Atau di sini pakai simbolnya K. Nah, caranya dengan aturan Sturges yang rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Terus untuk menentukan panjang kelas itu adalah C sama dengan jangkauan dibagi dengan yang namanya K-nya itu sendiri. Ya, ini dibagi ya, jangkauan per banyak kelas. Kemudian ya udah tinggal kita bikin tabel frekuensinya. Nah, contohnya misalnya nih di sini ada data seperti ini dan nilai paling gedenya 96 dan data paling kecilnya adalah 50. Nah, berarti jangkauannya adalah 96 kurang 50. Itu jawabannya adalah 46. Nah, kemudian untuk mencari nilai K itu sendiri, ya tinggal 1 tambah 3,3 log N. Ya, di sini ada berapa datanya? Ada 40. Ininya 10, terus barisnya 4 kan? Ada 4 baris, per barisnya 10 data, berarti ada 40 data. Ya, tinggal hitung aja 1 tambah 3,3 log 40. Nah, ini pakai kalkulator aja, nanti jawabannya 6,28. Dan ini tergantung nanti. Ada beberapa aturan yang emang mungkin bikin sendiri gitu ya. Kalau dulu ada yang pakai pembulatan ke bawah. Nah, cuman di sini saya biasanya pakainya pembulatan ke atas ya. Jadi 6,28 kalau dibulatan ke atas kan jadi 7. Oke. Ini 7. Nah, terus kemudian untuk CEP alias panjang kelas atau interval kelas itu adalah 46 dibagi 7. Ya, ini 46 dibagi ya, ada tanda baginya ya. Ini kalau misalnya kita hitung ya, 46 dibagi dengan 7 ya 6,57 kan ya, sesuai. Nah, ini dibulatkan ke atas juga. Jadi jawabannya adalah 7. Ya udah, tinggal kita bikin tabel berfrekuensi yang mempunyai data berkelompok gitu ya, berfrekuensi yang mempunyai banyak kelasnya 7. Berarti di sini ada 7 baris nanti kalian bikinnya. Kemudian panjang kelasnya itu 7. Nah, oke. Jadi untuk panjang kelas itu nah ini di sini istilahnya ada beberapa ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Oke, ini batas atas, ini batas bawah. Nah, kalau interval kelas alias panjang kelas itu adalah selisih di antara batas atas ataupun batas bawah. Ya, kayak 50 ke 57 itu 7 ya. Terus 57 ke 64 itu juga selisihnya 7. Yang di sebelah kanan pun juga sama. Ya. Nah, di sini yang dibebaskan itu adalah ininya, mau mulai dari angka berapa. Ya. Nah, oke. Wait. Sorry bentar ya. Sorry, tolong. Oke, ini kan 7 nih. Ya. Oke, ini 7. Nah, ya udah. Nah, ini bebas. Mau 51 boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau mau mulai dari 51 boleh, mau 49 boleh. Yang penting data-data yang ada di sini semuanya bisa di-cover oleh si interval kelas yang ini. Ya. Jadi mau mulai dari 49 boleh, 50 boleh atau berapapun selama emang bisa mengcover ini semua, ya. Oke, Oke. Nah, udah ya kan. Nah, jadi kurang lebih begitu nanti caranya. Nah, cuman masalahnya kalau seingat saya waktu statistika ekonomi sempat waktu dulu gitu ya, disuruhnya pakai yang ini gitu loh, bukan pakai yang stem and leaf ini ya. Oke. Nah, lanjut. Kemudian ini sama aja ya sebenarnya, mau dia data berkelompok ataupun data tunggal. Yang namanya frekuensi relatif itu adalah relatif terhadap keseluruhan atau totalnya. Nah, namanya frekuensi relatif berarti frekuensinya dia sendiri kalau dibandingkan dengan frekuensi totalnya itu nilainya berapa. Ya, sama seperti data tunggal. Jadi ya namanya definisinya sama, ya nggak usah bingung gitu.
walaupun dia beda jenis datanya aja, ya. Oke, ini, nah ini lebar kelas ya, yang ini udah saya bahas. Untuk lebar kelas alias panjang kelas tuh selisih dari ini nih. Ini sebenarnya ya saya bingung nih. Ini harusnya, tapi boleh sih, ya sama aja. Mau pakai batas boleh, mau pakai tepi juga boleh. Nah, di mana tepi atas sama tepi bawah di sini, nah ada istilah nih. Tepi atas ataupun tepi bawah itu adalah batas bawah ataupun batas atas. Kalau atas berarti ditambah, kalau bawah itu berarti dikurang. Nah, ini jangan berpatokan bahwasanya ini pasti 0,5. Nah, patokannya adalah sebenarnya rumusnya adalah setengah dikali dengan skala terkecil. Nah, cuman nilai itu skala terkecilnya kan sebenarnya kan 1 ya. Nah, makanya di sini setengah kali 1 jawabannya adalah ya setengah alias 0,5. Seperti itu ya. Oke, kemudian selain dari tepi bawah sama tepi atas, nah tepi bawah sama tepi atas di sini nih dia posisinya. Jadi nanti pasti tepi bawah yang di kelas kedua ini nanti akan sama dengan tepi atas yang di kelas pertama. Ya, karena ini sama ini kan adalah titik tengahnya jatuhnya. 19 sama 20 tengah-tengahnya berapa? Ya 19 setengah gitu. Ya. Oke, kemudian untuk titik tengah. Nah, titik tengah itu kalau mau pakai rumus atas sampai bawah dibagi 2 boleh. Atau kalau emang misalnya ada ini titik tengah itu sama aja kayak median. Atau di tengah-tengahnya itu nilainya berapa? Kita punya 15, 16, 17, 18, 19. Nah, tengah-tengahnya itu angka berapa? Nah, tapi kalau emang males atau mungkin ribet kalau ngitung manual dan emang mau pakai rumus ini ya dipersilakan ya. Oke, ini untuk kegiatan belajar pertama. Mungkin untuk kegiatan belajar pertama ada yang mau ditanyakan dulu? Takutnya mungkin ada miskonsep atau mungkin ada yang lupa atau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Apa so far so good, very very good? Lanjut Kak. Lanjut, oke, udah. Tapi sebelum itu coba deh steam and leaf, steam and leaf, iya setahu saya steam and leaf plot gitu. Nah, ini 32 tuh depannya 3, belakangnya 2, 1. Ya, bener. Nah, kalau steam and leaf itu ini steam itu ini palanya gitu ya, sorry. Steam and leaf itu ini steam itu palanya, depannya angka berapa, leafnya itu berapa, belakangnya angka berapa. Ya kayak misalnya nih, ini berarti 1 terus ini 9 berarti 19, 18, 17, terus ini 19 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih begini nih. Ini palanya 3, belakang buntutnya 2, jadinya 32. Nah, 30 berarti depannya 3, buntutnya 0. Seperti itu ya. Oke, bentar. Oke. Rumus yang mana nih? Rumusnya apa tadi? Oh, oke, rumusnya ini nih. Nih. Ini J bagi K ya. Atau coba deh, saya cari dulu tabel distribusi, takutnya ini agak jelek. Tabel distribusi data berkelompok. Nah, atau pakai ini aja nih. Nah, ini nih. Boleh. Ya, nih kalau mau. Nanti kalau mau screenshot dulu boleh. Kalau mau screenshot dulu aja, atau mungkin nanti bakal saya share aja di grup. Oke, so kita lanjut ke KB2. Nah, KB2 di sini itu bikin gambarnya. Ya, bikin diagram sama gambar. Nah, ada diagram kue, diagram atau pie chart, atau mungkin lebih tepatnya ya mungkin kalau kita biasanya itu diagram lingkaran gitu ya. Nah, diagram lingkaran. Kemudian abis itu selain diagram lingkaran ada diagram batang atau bar chart, kemudian atau histogram, dan ada grafik garis atau gambar diagram garis. Nah, mungkin di sini daripada ini ya
Mungkin masih ingat ya kalau misalnya kita mau bikin apa sih namanya? Ini saya bikin ulang lagi gambarnya, datanya. Nah, kalau kita bikin diagram lingkaran, kalau normalnya mungkin masih kalau masih ingat ya, kita kan nyari satu-satu dulu tuh berapa derajatnya, bener nggak? Ya kan? Besar sudut gitu ya, besar sudut. Nah, di mana pasti kalau satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, ya kan? Nah, ya udah. Nanti berarti sama dengan ini, kemudian atau mungkin saya close, saya ini aja, saya ini kemudian dibagi dengan ini, kemudian dikalikan dengan 360 ya, atau mungkin dikalikan dengan yang namanya ini aja kali ya, D20 $D 20. Tapi kalau emang kalian mungkin tahu, itu pakai F4 aja cukup. F4. Ya, oke. So, udah ketemu nih. Wait. Langsung tarik ke bawah aja. Nah, hasilnya begini. Nanti barulah kan habis dibikin begini, tinggal diukur tuh sudutnya pakai satu-satu, pakai apa namanya? Pakai busur. Ya kan? Nanti dihitung satu-satu pakai busur. Nanti kalau udah ya terbentuklah gitu. Jadi diagram lingkaran. Nah, tapi kalau semisal gitu ya, semisal ini kalau dibikin gimana? Oke, wait dulu. Ini saya geser dulu aja. Saya agak lupa, saya agak jarang soalnya. Kalau misalnya nah kurang lebih seperti ini ya. Kalau dibikin tuh. Nah, ini terus habis itu nih diukur busur derajat 126 derajat itu berapa. Nah, kalau persen ya gampang kalau nyari persen. Ya kalau nyari persentase ya berarti nanti totalnya harusnya 100% dong ya kan. Nah, ya udah berarti sama dengan ya kan? Sama dengan ini dibagi dengan ini, yang sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin 0,16 juga nggak apa-apa. Nah, kalau di Excel kan tinggal main persen aja selesai, dapat 16% kan. Set. Tuh, ya. Oke, ini untuk persentase ya. Nah, bagaimana kalau semisal kita mau bikin ini di Excel? Ya kan? Kalau kita bikin di Excel tuh gimana kira-kira? Ya udah, sebenarnya kita bikin aja, kita blok dulu gitu kan ya. Kemudian kita cari mana nih? Insert. Oke, kemudian di sini ada ini. Nah, mau pakai yang 3D dua dimensi gitu ya. Nah, tinggal bebas mau bagaimana bentuknya. Set. Oke. Jadi ini di sini bentar. Kita bentar dulu. Ini harusnya nilai wait dulu. Kok saya lupa. Select data. Oke. Di sini kok 1 2 3 4 5 6 ya. Bentar. Nilai banyak siswa. Ini harusnya nih bukan 1 nih. Bentar. Kok saya lupa ya cara bikin. Bentar dulu. Edit. Udah kok. Atau sebenarnya udah sih harusnya. Bentar. Kok saya lupa ya. Cara ini nilai. Oke, ini saya mau nampilin add data label. Ini 70. Iya. Ini kalau misalnya mau format data series, format data label. Oke, percentage. Ya, ini percentage. Kemudian di sini kalau ada mau pakai apa namanya, pakai busur derajat bisa nggak ya? Coba ada nggak ya? Cuman harusnya sih kayaknya cuma dalam bentuk persen doang ya, setahu saya deh. Nah, ini nilai 90. Ini kelas pertama, ini mah nggak usah sebenarnya. Ini bisa dihapus saja nggak apa-apa. Nah, kurang lebih begini ya. Yang nilainya 50 11%. Kok 11 enggak 11% di sini. Bentar. Berarti di sini ada yang salah nih. Ketika kita bikin ininya. Bentar. Tapi 8/50. Coba format data series dulu. Bentar.
format data select data. Bentar, terlalu nilai itu ini oke deh, edit deh. Oke, banyak siswanya. Bentar. Kok enggak? Terlalu bentar. Form select data, benar. Nilainya itu Nilai ada di banyak siswa. oke. Loh, tapi enggak gini harusnya. Masa begini? Enggak. Terlalu bentar. Wait, select data ini udah benar. Tapi dulu bentar. Oh, bentar. Bagaimana kalau misalnya kita pakainya ini aja? Ntar dulu. Saya agak lupa ya, jarang pakai soalnya. Oke. Add data label 50, 60, 70, 80, 90. Terus kemudian format data label ada percentage. Iya, 11%. Apa kita salah ngitung di sini? Bener kok, 12%, 22. Ini tapi 20 20. Iya, kayak ada yang salah deh. Bentar. Select data. Bener kok. Ya berarti ini kayak ada yang salah deh. Oke, nanti coba kalian coba sendiri aja ya. Kalau misalnya ini harusnya sih udah bener sih, harusnya bener kok di bloknya. Oke, nah itu kurang lebih kalau misalnya ini. Nah, kalau misalnya kita mau bikin pakai tabel ini ya tinggal kayak gini aja. Nah, ini nih tuh nilainya. Nah, ini berarti ada yang salah nih ketika kita bikin datanya nih. Masa nilainya ada begini? Berarti cara bacanya salah nih. Bentar, select data. Ini masuk ke, harusnya ini berarti ini kan bentar. Ini nilai. Oh, ini kebalik berarti harusnya nih. Bentar coba. Kok saya lupa ya? Oke. Bentar. Add. Wait. Remove dulu deh coba. Nilainya kan ada 50. Oh, salah daripada ini, coba deh. Ya ini ada yang salah ini nih, harusnya ini nilainya masuk ke format legend, change the chart type. Oke. Coba deh nanti. Bentar. Oke, format data series atau select data. Bentar. Axis itu X ya berarti ya. Nilai 50. Iya. Terus kemudian ini nilai banyak siswa. Kalau ini saya remove, apa terjadi? Masa nilai 50? Oke. Terus kemudian legend entry series, iya udah nilai, kemudian iya, harusnya ini nih. Ini kayaknya ada ini deh, salah masukin ininya deh. Harusnya bener kok. Atau nggak bisa pakai data ini ya, harus pakai huruf ya. Bentar, coba saya cek dulu. Soalnya harusnya itu bentar. Coba. Biarkan saya berkutat dulu. Iya bener, kalau cuma begini 50 60 salah. Ada 8 12. Oke, ini ambil dari sini. Coba. Oh, ini dulu, bentar. Ini di sini format data, select data. Oke, seri satunya ini bukan, ini remove loh. Cancel. Bentar.
Select data, kemudian di sini add. Oh iya bener, ini kayak nggak gini caranya. Tuh, series name ini. Oh salah juga, nggak bisa. Oke nanti deh. Nanti coba ya, kalau misalnya ini nanti saya buat ini aja, atau mungkin kalian bisa coba sendiri ya. Oke, saya agak lupa soalnya untuk bikin apa namanya, bikin tabelnya. Baik, lanjut aja Kak. Ya, lanjut aja. Kalau banyak siswa disorot, kalau banyak siswa juga dicoba, ya nanti deh. Ya dah. Oke, so langsung aja ke mana nih? Nah, oke, wait dulu. Nah, terus juga di sini ada ya dari histogram ya. Mungkin kalian coba dicek aja nih, ini juga ada panduannya kok. Oke. Mungkin langsung aja, mau langsung ke modul ketiga aja. Boleh Kak. Langsung aja kali ya. Nah makanya nih sebenarnya modul kedua sebenarnya saya mau skip aja sebenarnya sih. Jadi intinya kurang lebih begitu. Kalau misalnya kita mau ngambil data kan, kalau kita bandingin misalnya nih contoh, misalnya kita nggak punya atau cuma sekedar angka, kalau dilihat dalam bentuk gambar kan enak tuh. Oh ini naiknya seberapa, turunnya seberapa gitu ya. Sama juga di bagian sini nih, apa namanya, ketika bikin data tuh, kayak bisa ini. Oh ternyata dari sini, oh yang keroncong tuh ada berapa orang, yang rap itu ada berapa orang. Oh ternyata dari sini ternyata yang paling banyak itu pop 7 dengan range nya berapa, seperti itu ya. Oke, wait dulu. Untuk modul ketiga, langsung aja kali ya. Tadi dulu bentar. Oh oke, masih bisa. Nah jadi untuk di modul ketiga ini sendiri, sebenarnya gini, data itu Kak, lagi di Zoom Kak, oh ya, sorry, nggak kelihatan. Tapi share, kelihatan kan apa yang saya share kan? Kalau yang tadi kelihatan Kak, ini ini kecil untuk mataku yang minus. iya, ntar dulu bentar. Nah ini Thank you. ukuran data itu, atau ketika kita bahas data itu ada dua. Ada ukuran pemusatan data, atau di sini bilangnya ukuran tendensi pusat. Ada juga ukuran penyebaran data. Nah, gitu ya. Nanti berarti ada di modul keempat harusnya berarti terkait dengan ukuran tendensi penyebaran. Coba saya cek dulu. Oh, langsung ini sih, simpangan baku gitu, simpangan data gitu ya. Nah, cuman intinya itu juga terkait dengan penyebaran data. Nah, tendensi pusat sendiri sebenarnya ada beberapa gitu ya. Ada rata-rata, ada median, ada modus, ada kuartil. Sebenarnya kuartil itu termasuk ya. Kuartil itu termasuk karena median itu kan termasuk kuartil kedua. Ya, ada kuartil data kedua gitu, kuartil 2, sorry. Itu adalah median. Makanya sebenarnya itu kuartil, desil. Jadi yang namanya masih membahas terkait dengan data itu ada di mana lokasinya, atau kira-kira kurang lebih ada di mana, itu berarti masuk ke pemusatan data ya. Kayak rata-rata nih, definisi rata-rata itu kan apa? Definisi rata-rata itu kan ya kayak kurang lebihnya datanya itu kira-kira gimana. Nah, itu kan juga masih membahas terkait dengan, oh, berarti kurang lebih datanya tuh ada di nilai sekian. Nah, itu kan berarti pemusatan data. Nilai tengah, oh, nilai tengahnya tuh ada di sini. Nilai yang paling muncul itu adalah, berarti nilai yang paling banyak ya, yang sering keluar gitu ya, atau modus. Oh, ternyata yang paling banyak keluar tuh nilai segini, ya. Oke, so untuk KB1, di sini ada notasi ya, ada notasi sigma. Di sini sigmanya sigma kapital ya. Karena sigma itu ada sigma kecil tuh yang bentuknya begini. Gitu. Kemudian ada N menunjukkan banyak data, F itu adalah frekuensi. Nah, kemudian di sini apakah harus bahas? Oh, enggak, oke.
Jadi ini sebenarnya mungkin nanti dilihat ya, nggak tahu apakah membahas terkait dengan notasi sigma, cuman harusnya sih enggak ya. Nah, jadi langsung aja ke definisi mean atau average. Nah, itu adalah rata-rata yang dimana menghitung penjumlahan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya, kayak misalnya dari ini contohnya nih 152 ada 10 data di sini. Nah, nanti jumlah data ya tinggal dijumlahin satu-satu berapa, terus dibagi dengan berapa banyak datanya, berarti dibagi 10. Ya, didapatlah 161,2. Nah, kalau ada frekuensinya gimana kalau terlalu banyak jumlahnya? Nah, biasanya dalam bentuk tabel. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau dalam bentuk tabel ya udah. Kan kita mau mencari jumlah data. Ya, di sini kalau kita hitung kan berarti 152 ada 1 ya cuma 152. Nah, tapi kalau 158 ada 2 kali, itu kan kalau kita tambahin kan jadinya 158 tambah 158. Itu kan sama aja kayak 158 kali 2. Makanya ketika kalau misalnya dalam bentuk tabel dan ditanya rata-rata, kita bikin kolom aja sendiri sebenarnya lebih enak. Ya. Nah, jadi misalnya nih saya bikin dulu datanya di Excel, berarti saya pindah dulu aja ya. Oke, bentar dulu. Oke. Ini saya hapus saja. Nah, misalnya di sini ada nilai gitu ya. Ada nilai XI gitu ya. Nah, XI itu adalah 152, 155, 158, 160, 165, 168, 171. Nah, ini kalau misalnya kita anggap muncul satu ya, misalkan datanya itu tunggal semua, nggak ada frekuensinya, misal nggak ada frekuensi, ya kan? Nah, maka datanya kalau kita mau nyari mean gitu ya, mean sama dengan ya tinggal pakai sama dengan average aja sebenarnya dari ini, yang dimana kalau ini ya tinggal kita totalin aja satu-satu ya. Nah, kalau jumlah data, jumlah data itu kan kita bisa dapat daripada ya tinggal kita jumlahin aja nih. Nah ya, tinggal kita jumlahin aja, selesai. Apa sih? Orang sama dengan sum. Nah, sama dengan sum dari ini. Nah, terus kemudian banyak datanya berapa di sini? Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ya udah, ini kalau misalnya kita compare dengan ini sama dengan ini dibagi dengan yang di bawah, jawabannya sama. Gitu ya. Oke, kemudian semisal di sini kita kasih frekuensi alias FI. Misalnya saya bikin 3 5 7 8 1 2 1 7 1 2 gitu ya. Ya udah, kalau kita hitung ini kan berarti XI kali dengan FI, alias berarti ini dikalikan dengan yang ada di sini. Ya udah, tinggal kita kalian aja. Set. Ya kalau misalnya kita kerjain manual ya hitung aja satu-satu. 152 kali 3 berapa, ya kan? Nah, pakai kalkulator juga boleh. Terus nanti ini dijumlahin. Nah, nanti dapat rata-ratanya gimana tuh? Nah, berarti mean sama dengan ini. Nah, bentar dulu. Nah, ini frekuensinya kan atau datanya nggak 10 lagi, melainkan sama dengan sum daripada ini nih. Ternyata 152 ada 3 orang, sampai 171 tuh ada 2 orang. Ternyata ada 28 orang. Maka nilai meannya adalah ini dibagi dengan 28. Jawabannya adalah 159,1786. Ya. Oke, itu untuk mean. Nah, nanti kalau untuk data berkelompok mungkin nanti aja ya. Nah, ini kita bahas yang tunggal dulu aja. Nah, kalau median gimana nih? Nah, median mungkin kalau dulu waktu SMP atau SD, mungkin kalau masih ingat gurunya kalau ngajarin median itu pakai rumus. Sorry, saya nggak pakai itu ya. Jadi mungkin kalau emang udah biasa pakai rumus ya nggak apa-apa, silakan ikutin. Kalau saya biasanya begini,
kan saya punya 28 data, ya kan? Ada dari nomor 1 sampai nomor 28. Nah, kalau misalnya saya bagi sama rata di sebelah kiri sama sebelah kanannya ini, kira-kira bakal kebagi jadi berapa data? Di sebelah kirinya berapa, sebelah kanannya berapa? Halo, halo. Gimana Kak? Iya, halo. Nah, ini kita Itu punya kalau misalkan dibagi dua, Iya, dibagi dua. atau gimana? Nah, kalau kita bagi dua nih, mungkin saya kasih ada shape lah. Nah, misalnya saya bagi dua begini. Nah, ini Ya, yang ini nih saya bagi dua. Ntar dulu bentar. Ini weightnya saya gedein. Kemudian di sini ada lagi nih. Mungkin saya wait dulu. Kemudian, nah ini kan ada sebelah kiri gitu ya. Oke, saya kasih arrow dulu. Nah, kemudian ada juga data di sebelah kanan gitu ya. Nah, kira-kira di sini Oh, ada iya, berapa iya, data? iya. Di sini ada berapa data? Itu 28 dibagi 2 kan maksudnya kan? 14. Nah, kalau kita punya 28 data kita bagi sama rata, itu kan berarti ada 14 data di sebelah kiri dan ada 14 data di sebelah kanan gitu ya. Ini kanan, Iya. ini kiri. Nah, berarti 14 data ini kan berarti data dari data nomor berapa? 1 sampai 14 dong ya. Iya. Nah, ini data 15, data ke-15 sampai data ke-28. Nah, berarti kira-kira di tengah-tengahnya ini satu angka doang atau di antara dua angka? Di antara dua angka enggak sih, Kak? Ya, di Di antara antara dua. ya di antara dua, ada dua angka kan? Karena apa? Ya, berarti di sini di antara data Dua angka. ke-14 dan ke-15 dong. Iya. Bener nggak? Nah, ya udah. Berarti tinggal kita ini aja. Nah, ini kan data ke misalnya. Nah, ini kan berarti 1 sampai 3. Sorry, ini 1 sampai 3. Kemudian ini berarti berapa? 4 sampai 8 ya. Nah, terus kemudian ini 9 sampai 16. Sorry, 15. Ya, sorry 15. Kemudian di sini 16 sampai dengan 23. Kemudian di sini 24 sampai 26. Oke, kemudian ini 27. 28. Oh, ntar dulu bentar, ada yang salah nih. 8 tambah 7 15. 15 tambah 8 23. 23. Oh, ini sorry, 24 25 ya. 25. Ini 26 dan ini 27 dong. Bener nggak? Iya. Nah, ya udah. Benar-benar. Berarti data ke-14 sama data ke-15 yang di bagian sini nih, yang tadi kita punya di sini nih, yang saya. Nah, ini ada di mana kira-kira? Di sini kan ya? Iya. Nah, Oh, iya, 95. ya berarti medianya itu ada di 158. Gitu. Oh, Nah, gitu. kalau saya biasanya pakai begini. Kan mungkin kalau mungkin kalau dulu di sekolah mungkin masih biasanya tuh kan pakainya sistemnya begini ya. X atau median itu kan berarti misalnya datanya genap, maka xn tambah xn tambah 1 dibagi 2 gitu ya, seingat saya. Iya. Sorry, harusnya. n per 2 gitu ya, n per 2. Terus ini ada n per 2 tambah 1. Nah, saya nggak pakai rumus itu karena buat saya ini masih bisa dilogikakan gitu loh. Nggak wajib pakai rumus sebenarnya. Nah, nanti juga berlaku untuk kuartil. Nah, kalau kuartil kan data dibagi 4 ya. Nah, coba deh. Saya mau nanya, kalau misalnya kalian punya sebuah kue atau punya sebuah benda, kemudian kalian pengen bagi sama rata, kalian pengen bagi 4 bagian sama rata,
Kira-kira apa yang pertama kali kalian lakukan? Bagi dua dulu dong ya kan? Bener nggak? Iya, bagi dulu. Bagi dua Benar, dulu. benar, benar. Terus Dulu. habis itu dari bagi dua lagi, yang tadi yang udah dipotong dibagi dua, baru dibagi dua lagi kan? Ya, Nah, dibagi dulu. makanya sebenarnya dari sini nih, kalau dilanjutin gitu ya, kalau dilanjutin sebenarnya, misalnya saya potong lagi 14 data ini, ya, 14 data yang ada di sini nih, oke. Ntar ini weightnya saya gedein dulu. Nah, dengan yang ada di sebelah kanan sini, nah ini berarti udah kebagi lagi dong ya kan? Ini ada kiri, ada kanannya lagi. Ini ada kiri, ada kanannya lagi. Nah, berarti kalau misalnya kita punya 14 data, kemudian saya bagi dua lagi, berarti kira-kira ada berapa data? Coba, ntar ya. 7 itu kalau dibagi. Dibagi dua itu ada 7 ya. Oke, tar dulu. Novil ini ya, sorry. Novil ini tadi saya bikin warna ini. Nah, ini berarti kita punya 7 data di sebelah kiri gitu ya. Dan 7 data di sebelah kanan. Di mana ini berarti data 1 sampai data ke-7 dong. Benar nggak? Benar. Terus kemudian ini data ke-8 sampai data ke-14. Iya. Nah, kemudian ini sama lagi 7 data di sebelah kiri dan ini 7 data lagi di sebelah kanan. Oke, sorry, ini saya geser ke atas. Nah, ini berarti data ke-15 sampai berapa? Sampai 21 gitu ya. 21. Nah, 21. Kemudian di sebelah kanannya berarti 22 sampai 28. 22 sampai 28. Nah, gitu. Ya udah, berarti dari sini kita punya informasi apa lagi? Nah, ini adalah kuartil jadinya. Ya, ini kuartil. Nah, kuartil kan? Nah, ini berarti di antara data ke-7 dan ke-8 yang. Nah, kalau ini ada di ke-21 sama ke-22. Nah, berarti ini kalau misalnya saya kasih ini warna kuning, kira-kira 21 ke 22 tuh ada di mana? Ada di yang bagian sini kan? Enggak. Nah, terus yang ini kalau saya kasih warna ini, berarti ini ada di masih di sini. Ya udah, dari sini udah kejawab. Nah, ini kan ini untuk median ya. Ini untuk median. Nah, kuartil 1 itu berarti tadi 155 ya. Iya. Nah, kuartil 3 itu berarti 160. 160 ya kan. Nah, oke. Terus yang ini biar sesuai dengan warnanya aja deh. Nah, atau ini biasanya disebut juga dengan kuartil kuartil bawah gitu ya. Ini kuartil atas. Ini kuartil tengah. Ini alias sebenarnya ini kan kuartil 2 ya. Tuh. Kalau modus ya gampang. Kalau modus mah nggak usah dicari begini gitu ya. Tinggal dilihat, berarti data yang paling banyak sering muncul nilainya berapa? Yang sering muncul itu 7 ya. 160 ya. Kan ada 8 orang. Iya. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau 7 orang kan masih kurang banyak tuh. Ternyata di sini paling banyak adalah 8 orang. Nah, makanya untuk sebenarnya untuk si median gitu ya. Kalau yang untuk median ini saya lebih prefer pakai cara ini karena ini bisa kita nggak usah terlalu peduli karena gini, ketika bahas di kuartil terutama ya, kalau median sih oke gitu loh. Kalau median sih oke. Nah, kalau median itu palingan ya antara data ganjil, data genap. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk di mana? Kalau untuk di data yang kalau yang kuartil itu ada subnya lagi. Kalau data ganjil dibagi 4 sekian, kalau datanya ini nanti rumusnya banyak banget gitu.
Makanya saya lebih suka pakai ini karena emang masih bisa dimasuk akal lah gitu. Ya. Nah, menyederhanakan cara Nah, dengan logika. iya, kalau misalnya emang bisa logik why not gitu loh daripada pakai Iya. apa-apa rumus kan. Tapi Kak, kalau misalkan itu kan nilainya ganjil ya, itu pasti ada koma-komaan biasanya atau gimana ya? Enggak, nih coba nih. Sekarang kalau kita Coba punya kalau pakai ganjil. 21 data deh, coba ya. Sekarang Ya. kalau misalnya saya punya 21 data. Coba gimana kira-kira kalau you mau bagi dua sebelah kirinya? Ya kan pasti 10,5 sama 10,5 Kak. Ya nggak mungkin 10,5 dong. Nah Gimana iya coba? makanya itu gimana? Ya gampang, 10 data di kiri, 10 data di kanan dong. Iya, nah satunya Di tengah. Kan di Oh, ya bener dong. Bener nggak? satunya Iya di bener. tengah-tengah. Ya ini Bener ini banget, 1 di sampai tengah. ke 10. Ini 11. 11. Ini Iya, 12 sampai 12 21. sampai Oh, Ya bisa dong, gitu. ya kan? Oh. Bisa sebenarnya. Nah, nanti ini 10 data lagi set. Oke, bagi 2 berarti 5 Dibagi data dua di kiri, lagi, 5 data di ya. kanan. Ini juga Iya. berarti 5 data di kiri, 5 data di kanan. Tuh. Jadi sebenarnya kalau emang 11-nya? dibagi apa? Kalau 11-nya Kak, terus si data di tengah tuh jadi apa nantinya? Ya ini berarti kalau di tengah dibagi ya jadi apa? Median dong. Iya jadi median. Oh di tengah. Oh iya dia di tengah. Iya kan nilai tengah. Jadi lurus. Data Iya, ke-11 kan. kesimpulan. Berarti di sini bisa kita katakan di sini kesimpulannya adalah berarti ini kalau saya bagi lagi deh misalnya ini 5 data di kiri, ya, kemudian ini 5 data di kanan, terus ini 5 data di kiri, terus kemudian ini 5 data di kanan. Berarti ini 1 sampai 5. Nah, Ini 1 sampai 5. Kemudian ini berarti 6 6 sampai sampai 10. sampai 10. Ini 12 sampai berapa tuh? 16 ya kan? Nah, kemudian ini 17 sampai 21. Ya udah berarti dapat disimpulkan bahwasanya mediannya ini data ke-11. Terus kemudian kuartil satunya itu data ke-5 dan ke-6 gitu ya. Terus kemudian kuartil 3-nya ada di data ke-16 dan ke-17. 17. Tuh. Oh, jadi sebenarnya nilai tengah itu ya karena kan di atas itu nilainya genap ya makanya Ya. antara kanan dan kiri kalau dia ganjil itu emang dia udah punya nilai sendiri gitu ya. Iya, makanya kalau misalnya kalau mungkin masih rumus ya kan kalau pakai rumus, makanya kalau untuk yang ganjil makanya rumusnya ditambahin 1 dulu baru dibagi 2 kan. Benar. Bener nggak rumusnya? Benar itu. Itu mediannya adalah data ke 21 tambah 1 22 dibagi 2 11 sama jawabannya. Ya. Oh iya. Sama. Tuh. Nah, kalau kuartil, nah di sini bisa kan ada kemungkinan dong ya kan, ketika kita mau bagi ternyata ini datanya nanti ganjil lagi kan. Makanya sebenarnya nggak bisa agak susah gitu loh. Karena kan gini, ada 2 kemungkinan ketika kita mau punya data genap. Nah, misalnya nih contoh ini 26. Berarti ini 13 dong. Iya, Nah, berarti kan belum tentu ini genap, pasti bawahnya genap, bisa aja ganjil. Gitu. Dari situlah ada kelipatan 4 sama ya gimana lah intinya. Kalau mungkin kalian cari coba nanti kalian cari rumus kuartil itu nanti pasti banyak tusuknya. Ada kalau data ganjil bisa dibagi 4 rumusnya tuh nanti begini. Nah, kalau data ganjilnya nggak bisa dibagi 4 nanti rumusnya begini. Nah, begitulah intinya too much gitu loh rumusnya. Makanya saya cari alternatif. Biasanya kalau saya ngajarin anak SMP biasanya saya ngajarinnya begini. Stop rumus bullshit lah. Oke. Nah, itu untuk modus. Nah, Kak, kalau ngitung modus itu kan yang paling banyak, Iya. yang paling sering keluar ya. Ya. Nah, itu
Karena aku tadi lihatnya, oh kan 7 nih banyak yang keluar. Ternyata kata kakak 8 kan yang ya Iya, itu karena apa kan yang gini, banyak keluar. ini kan 158-nya ada 7 orang, 7 kali keluar. Ya. Nah, Oh, 160-nya kan ada dilihat dari 8 situ. orang alias 8 kali Oh keluar iya, kan. oke. Nah, berarti yang Berarti paling itu ngikut data emang data awal ya, bukan gara-gara iya, kita ngitung. bukan. Ya kita ini Oh, berdasarkan data yang ada di sini. berdasarkan data yang ada kan, bukan Iya, kita hasil ngitung lagi tadi kayak tadi. enggak ada. Kalau Oke. modus itu enggak ada, enggak perlu ngitung, enggak pakai rumus makanya. Yang biasanya pakai rumus itu mean sama median. Nah, cuman kalau mean saya pakai logik. Nah, kalau mean itu kan artinya kan berarti rata-ratanya, gitu kan, rata-ratanya. Nah, kalau namanya merata-ratakan itu gampang sebenarnya. Pasti membandingkan jumlahnya dengan banyaknya. Tuh, Jumlah dengan dengan banyak. banyak. Makanya jumlah data dibagi banyak data. Ya tinggal bagi aja. Nah, cara ngitung jumlah datanya ini kan bervariasi. Kalau nggak pakai frekuensi, ya tinggal ditambahin aja dong. Iya, Nah, bener-bener kalau nggak ada nah, frekuensinya. ya. Nah, kalau pakai frekuensi, ya logiknya gini. Sekarang nih, kalau misalnya 152 ada 3 kali muncul. Berarti kalau misalnya kita mau jumlahin kan berarti kalau kita manual 152 tambah 152 tambah 152 gitu kan ya? Iya, dikali 2, dikali 3 yang. Nah, Berarti kan terlalu secara panjang. perkalian kan berarti 152 kali 3 dong. Kali 3, ya. Ya iya udah tinggal hitung aja kan berarti dikali berapa. Ya kalau 155 munculnya 5 kali ya tinggal dikali. Oh, 775 nih. Berarti kalau 152 tadi kita tambahin yang 3 kali muncul 456. Kalau 155 itu 775 karena 5 kali muncul. Nah, sampai ke terakhirnya 171 2 kali muncul itu 342. Ya, tadi kan kita udah punya jumlahin sana, jumlahin ini. Nah, kita jumlahin lagi dong ya kan supaya dapat masifnya. Kan kita mau cari keseluruhan gitu kan. Gitu. Ya, makanya kenapa it's better ya kalau misalnya nggak mau capek ya udah. Ya, saya biasa pakai kalimatnya begini, mean rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Dibagi banyak data. Nah, kalau misalnya data berkelompok ya logikanya ya tinggal kita cari data tengahnya aja sebenarnya gitu. Supaya jadi perwakilan. Nah. Oke, tapi kalau kita mau nyari median pakai misalnya nih ada pakai Excel. Ini ada rumusnya sama dengan median. Oh. Nah, Kak, kalau bisa boleh nggak lah saya belajar ini rumus-rumus Excel. Waduh. Kursus lah ya, boleh lah. Rumus Excel sendiri saya juga karena emang udah biasa pakai yang tahu ya yang saya biasa pakai aja, nggak terlalu jago-jago banget kok. Kayak misalnya ya nyari rata-rata gimana gitu. Dan biasanya kalau emang ya sum, ada sum if, ada sum other, segala macam, ada if clause juga kan. Nah, itu. Ada if error ada juga VLOOKUP, banyak. ada ini. Nah, kalau untuk modus ini juga bisa pakai ini ada di bukunya ya sebenarnya kalau emang you mau lihat multi untuk memastikan bahwasanya ini set. Oh, sorry, ini mah nggak usah. Jadi, ada terbaca ini ya. nggak bakal kebaca karena apa ya di sini kan munculnya sekali semua. Iya, 100 biji dia. Ini biasanya kalau misalnya yang munculnya sampai 2 kali ya ini dijabarin 152 gitu. Jadi ibarat kata tuh gini nih. Kita kalau misalnya kita mau pakai kayak gini, misalnya mau pakai yang rumus modus gitu ya, misalnya pakai ini, ya datanya tuh yang dipencar masih pecahan gitu loh. Kayak misalnya nih jadi sebelum di VLOOKUP kali ya. Bukan di VLOOKUP, sebelum dibikin jadi tabel. Dikelompokkan di ya kayak misalnya nih data begini nih ataupun mungkin yang datanya kayak gini mana ya ada di modul kedua tuh tadi tuh kan ada tuh yang datanya banyak tuh yang dibikin tabel. Nah itu gitu. Iya dibikin tabel tapi dia belum dikelompokkan salah satu modulnya ada berapa gitu kan ya.
Kalau kita nggak mau mengelompokkan, ya udah tinggal tuh sama dengan Tinggal mod di blok aja. ini langsung blok jebret Pakai keluar mod. nanti jawabannya. Oke, pakai mod, pakai rumus Iya. mod. Iya itu ada kok di BMP aja dibaca aja sebenarnya. Nah itu sebenarnya malas baca bebas. Enggak, soalnya gini juga Itu kalau langsung misalnya pinter gitu Kak. misalnya di sini juga kalau bentar. Untuk statistika ekonomi skema ujiannya apa? Skema ujian. Iya. Kan kemarin pas habis bayar billing kan ada nilai ininya. Aku Biasa dapet UO Ini Kak. tatap muka deh. ujian online Duh, ya? kayaknya kok apa ya? Iya. Iya kayaknya UO deh. Oke, atau nanti cobalah lihat lagi ya. Teman aku semester kemarin UO sih. Iya, soalnya kadang bisa ganti-ganti. Bisa berubah gitu setiap semester. Ini UTM Kak. UTM. Oh, ya udah kalau UTM ya sebenarnya UO ya pasti UO-nya PG biasanya. Jadi Iya, kemungkinan kalau besar PG. kemarin UO Kalau tetep, biasanya Kak. UO PG. Enggak UO juga enggak menjamin PG kemarin. ada Kemarin ya aku UO. UO ada yang esai, cuman Tapi untuk bisa matkul open tertentu book, bisa open book sih. ya matkul tertentu biasanya tuh. Mm-mm. Oke, so ini untuk kegiatan belajar 1 ya, mean, median, modus. Saya masukin kuartil karena emang kuartil tuh sebenarnya masuk ke ukuran pemusatan data. Oke, ini untuk data tunggal. Nah, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Sejauh ini paham sih Kak, sangat-sangat detail sih menurutku. Oke. Tapi Ya, nggak tahu gitulah. ya untuk pengelompokan nanti. Nah, Tapi biasanya udah beres gitu nih, kalau lupa lagi gimana ya? ya gitu. Resiko sendiri ya. Ntar diulas Nanti- lagi aja. Iya, Kalau nggak paham. iya betul tuh. Iya betul. Sebenarnya Nah, itu harus jadi maksudnya. gini, sebenarnya kalau emang saya sendiri pun juga ini ingat begini karena ya emang disangkanya kali saya ketemu beginian berapa kali gitu loh. Saya ketemu ini berkali-kali gitu loh. Maksudnya udah dulu tuh sempat ngajar anak SMP atau anak SD gitu ya. Nah, udah adalah 7 tahun lebih kan sampai ketemu sampai bosan ngeliat itu lagi. Sampai bosan banget ya Kak. Iya, apalagi kalau misalnya materinya masih sama itu lagi. Oke, nah kalau misalnya data berkelompok, misalnya nih, mungkin saya ambil soal sendiri deh. Di BMP-nya kurang menantang, sedikit soalnya. Jangan gitu Kak. Iya, soalnya Masih cuma pemula. enggak dikit nih. Masa cuma begini doang? Iya kan nggak pakai doang juga. Bagi saya itu udah rumit tuh. Nah, Mata 1 saya sampai yang melihat 50. rumit Nah, ya, Kak. justru biar sekaligus aja, makanya biar Oh apa, iya. jadi Biar biar pusing ya, biar Kak. sekalian agak banyak gitu, jangan setengah-setengah. Oke, misalnya Benar, Kak. nilainya ini 91 sampai 100 dah saya tambahin. Oke, ini 4, 5, 10, 15. Ini mungkin saya bikin 12. Oke. Ini banyak siswa misalnya. Siswanya B siswa gitu, biar nggak perlu ribet-ribet. Nah, sebenarnya sama untuk nyari rata-rata. Ya, untuk nyari rata-rata tuh sebenarnya sama. Jumlah data bagi banyak data. Cuman kan logiknya gini. Kalian tahu nggak nilai berapa yang mau dikali? Iya karena dia Nah, 41 sampai karena 50 bisa ya. 41, bisa 42, bisa 43, bahkan bisa 50. Nah, that's why Iya. kenapa kita ambil patokan. Namanya nilai tengah. Nah, nilai tengah itu ya berarti di antara ini sama ini tuh tengah-tengahnya berapa. Kalau misalnya mau pakai median gitu ya. Ini 41, ini 5 sampai 50, tengah-tengahnya itu berapa. Nah, tapi kalau tadi kan ada tuh yang pakai nilai tengah tuh, ada tuh yang pakai rumus batas atas tambah batas bawah dibagi 2 kan. Nah, boleh 50 tambah 41 bagi 2 ya. Nah, ini mungkin berarti saya bikin ada, mungkin ini saya pindahin dulu deh.
nilai ini saya bikin jadi, ntar. Ini ada batas bawah, batas atas. Biar saya nggak ribet-ribet nulis satu-satu. Ini 41, 50. Ya ini definisinya tuh yang ini ya. Nah, jangan bingung. Ini saya bikin ini biar apa namanya, saya nggak perlu ribet-ribet nulis satu-satu. 71 sampai 80. Oh sorry ini. Wait. Oke. 8190, 91 sampai 100. Ya udah, berarti ini kan sama dengan ini dibagi dengan ditambah bentar. Sama dengan ini ditambah dengan ini, kemudian baru dibagi 2 kan. Set. Oke. Nah, inilah nilai patokan yang kita pakai. Ya, nilai patokan sementara yang kita pakai. Walaupun ya sebenarnya aslinya kan nilainya nggak segini gitu ya. Nah, oke, so berarti di sini ya udah, Kak. Jadi kita anggap bahwasanya 41 sampai 50 ini itu diwakili oleh nilai yang ini. Ya. Oke, bentar ini saya bikin. Nah, ini berarti nilai. Kemudian ini banyak siswa. Nah, jadinya berarti begini ya. Oke, sorry. Ntar ini kopastenya paste value. Oke. Jadi kita anggap bahwasanya 41 sampai 50 ini diwakili oleh angka 45,5. Dan munculnya ada 4 kali. Ya udah, berarti gimana? Ya tinggal dikali aja kan? 45 kali 45,5 kali 4. Nah, habis itu set. Nah, ini tinggal kita sama aja. Bisa. Nah, makanya kalau emang enter, kalau pakai Excel ya gampang. Sebenarnya nggak usah satu-satu, lama. Oke, berarti dari sini kita punya rata-rata sama dengan, ya berarti ini gitu ya, dibagi sama 78,3. Iya kan? Ini berarti kan banyak datanya 50 kan? Banyak datanya. Nah, jumlahnya 3.915. Gitu. Oke. Kemudian nah, kalau misalnya ini untuk rata-rata. Nah, kalau median, nah inilah baru bedanya. Data tunggal sama data berkelompok adalah ketika bahas median dan modus itu punya rumus tersendiri. Nah, cuman gini. Nah, ini nih yang saya bingung. Di BMP di sini yang pakai statistika ekonomi sama, tar dulu saya lupa deh, matkul apa ya, ada juga bahas ini, tapi padahal sama-sama buku UT, tapi rumusnya beda gitu loh. Jadi yang benar yang mana, Kak? Nah, gini. Yang lebih sederhana. Sebenarnya bukan sederhana. Sebenarnya ya kalau emang mungkin kita pakai patokan yang ada di buku nih, mungkin buku ini ya, sama kita anggap dia kelas tunggal. Jadi kita anggap data tunggal. Jadi kayak misalnya nih sekarang kalau kita punya nilai 50. Nah, 50 data. Berarti kira-kira ada di data keberapa? Tengah-tengahnya 25 dan 26. 25 dan 26. Karena apa? Kalau ini kita bagi 25 data gitu kan ya. Ini 25 data. Nah, ini 1 sampai 25. Sedangkan ini berarti 26 sampai 50. Ya udah, berarti tengah-tengahnya ini adalah data ke 25 dan data ke 26. Ya udah, berarti sekarang data ke-25 sama data ke-26 ini ada di mana? Nah, makanya di sini kalau biasanya kalau emang perlu banget ya silakan ditulis di tabelnya. Tapi kalau emang nggak perlu juga nggak apa-apa, disesuaikan aja. Nah, ini kan berarti kita punya 1 sampai 4 gitu ya. Terus ini berarti 5 sampai 8. Kemudian ini berarti 9 sampai 13. Kemudian ini 14 sampai 23. Kemudian ini 24 sampai 38. Kemudian ini 39 sampai 50. Ya udah, berarti
yang mau kita bahas di sini, nah itu ya yang mau kita bahas di sini itu ada di mana? Medianya berarti. Nah, ada di medianya sini. 81 sampai 90 ya. Nah, makanya kalau kita pakai BMP yang tadi berarti medianya 85,5. Nah, tapi kalau misalnya kita ngikutin, mungkin masih ingat kalau dulu waktu sekolah menengah atas pakai yang data berkelompok tuh, yang ada TB, ME gitu ya. Nah, rumus median data berkelompok yang rumusnya itu begini. TBME biasanya tuh ada yang nulisnya TB. Nah, kayak gini nih. TBME taruh. Nah, ini nih yang biasanya rumusnya ini nih. TB ditambah dengan setengah N dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 2 ataupun median dibagi dengan frekuensi medianya itu sendiri dikali sama panjang kelas kan. Nah, ini rumusnya yang biasa dipakai kalau data berkelompok. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu datanya berapa gitu. Jadi ini ada pendekatan tersendiri. Nah, kemungkinan besar ini ada pakai dua ini pendekatan A, ini pendekatan B. Yang dimana kemungkinan besar ya ini ada ngambil dari buku tertentu yang caranya serupa seperti ini gitu. Jadi dibilang salah ya nggak tahu, saya nggak bisa ngejudge ya kan, karena kan ya bisa jadi mungkin ya ini versi yang sederhananya gitu ya, kalau ibarat kata ya oke, ini kita anggap sebagai perwakilan 27 karena ketika kita hitung median di sini kita ngitung mean, nah ini kan kita pakai nilai tengah kan, kita pakai nilai tengah kan. Nah ya udah, berarti kita bisa anggap bahwasanya nilai tengah ini ya, nilai tengah itu ya adalah si XI-nya ini sendiri. Nah, kalau modus ya berarti kalau kita lakukan hal serupa berarti modusnya ya sama 85,5. Karena apa? Karena 81 sampai 90 ini ada 15 kali muncul atau 15 orang. Tuh. Itu kalau pakai versi yang di buku ya, kalau pakai versi yang di buku. Nah, kalau pakai versi yang tadi ya berarti kita harus cari ya, contohnya nih misalnya nih ini kita pakai ini ya. Bentar dulu, rumusnya mungkin saya ini dulu kali ya. Saya screenshot dulu. Oke, wait. Saya taruh mana? Oh, ini saya hapus saja kali ya, atau mungkin ini kita fokus ke sini aja deh. Set. Loh. Kok di situ? Padahal saya mau gesernya ke sini. Oke. Ya udah. Berarti kalau misalnya kita pakai rumus ini, ya udah kita harus cari dulu dong tepi bawahnya berapa gitu ya. Ya udah, tadi tepi bawah. Nah, ini kita carinya dulu kelas mediannya ada di mana sebelum itu. Kelas median. Nah, kelas median itu adalah setengah N. Berarti kelas medianya ini berarti setengah dari 50 alias 25. Nah, data ke 25 itu ada di kelas berapa? Kelas yang mana? Data ke 25 ada di kelas 8190. Apa 15? Ini ya masih sama yang ini juga ya? Iya. Oke, masih sama dengan yang ini, jadi saya ambilnya di sini aja deh gitu ya. Nah, sekarang berarti ini tepi bawahnya berapa? 80,5. Kan rumusnya adalah batas bawah dikurangin dengan 0,5 alias setengah skala terkecil. Ya kan? Oke. Terus abis itu frekuensi kumulatif. Nah, sebelum kelas sebelum kelasnya dia nih. Sebelum kelasnya dia, sebelum median. Nah, ini kan tinggal kita cari dong frekuensi kumulatif gitu ya. Ya udah, ini kan berarti sama dengan ini gitu ya. Terus kemudian yang ini ditambah dengan yang ada di sini. Set.
Nah, frekuensi kumulatifnya itu adalah yang di bagian sini nih. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 23. 23. Ya, 23. Terus kalau frekuensi kelas mediannya 38. 38. 15. Terus panjang kelasnya 10. Ya udah tinggal hitung, tinggal masukin aja nih. Berarti sama dengan ini 80,5 ditambahkan dengan setengah, berarti 25 gitu ya, dikurangkan dengan ini, kemudian dibagi dengan yang namanya ini, nah terus dikalikan dengan yang namanya ini. Set, jawabannya segini. Beda kan? Tuh. Iya. Makanya jadi emang dua pendekatan yang berbeda. Makanya nanti tinggal tergantung nih ketika nanti tuton. Ataupun mungkin nanti kalau mungkin UAS, saya juga bingung sih. Saya kan karena nggak ada matkul ini ya, jadi saya nggak bisa jawab pasti nanti pakai rumus yang mana. Tapi kalau emang misalnya pakai BMP, ya kan harusnya patokan dari BMP ya. Nanti berarti kita ngikutinnya yang harusnya yang ini harusnya. Karena saya kan nggak ada matkul statistika ekonomi karena ini ya nggak ada matkul statistika ekonomi soalnya. Tuh. Masih lulus pasca belajar. Iya. Ya, oke. Ya, Pak. Nah sama ini nih, kalau rata-rata terbobot gampang sebenarnya. Ini nggak usah bingung. Kalau ada bobotnya ya sama aja kalau kayak kita ngerjain atau mungkin biasanya guru nih, oke, bobotnya 30%, 20%, 50%. Ya ini sama aja kayak kalau kita ngitung nilai TMK gitu ya. Ya udah, berarti si nilai tugasnya berapa persen nih? Ya udah. Kalau kan gini, nilai tugas kalau 100% itu 80 nilainya. Kalau 20%-nya berapa? Ya tinggal 0,2 alias 20% kali 80. Diambil tuh nilainya. Terus kemudian ditambah sama kalau UTS 100%-nya tuh 90. Berarti kalau kita ambil 30%-nya ya berarti 30% kali 90. Tambah dengan ya tadi 70%-nya, 50%-nya ya udah 100%-nya 70, 50%-nya tinggal berarti 0,5 kali 70. Nah, per bobotnya total bobotnya berapa? Ya. Nah, biasanya ya harusnya bobotnya ini ya harusnya totalnya 1. Jadi sebenarnya nggak usah pakai per bobot juga nggak ada masalah sebenarnya. Karena kalau dibagi 1, ya jawabannya ya bilangan itu sendiri kan sebenarnya. Iya. Tuh. Oke. Nah, ini dia. Selesai untuk KB2. Ada yang mau ditanya tidak untuk KB2? Paham. Yang lain? Paham. Tidak, Kak, paham. Ya, ini nge-review materi SMP, SMA. Kalau emang SMA-nya masih ingat ya sebenarnya ya gampang lah, tinggal masih merem. Biasanya saya nggak belajar deh SMP. Kalau SMP iya, kalau SMP nggak ada kan, yang ini nggak ada. Tapi kalau yang data tunggal kan ada. Karena kalau ini tuh sekolah menengah atas, biasanya SMA nih. Cuman nggak tahu kalau mungkin kurikulum baru ya saya nggak tahu ya ada apa enggak. Atau mungkin kalau masuknya kurmer ya saya nggak tahu ini ada apa enggak. Ya kalau statistika itu di IPA apa di IPS ya kalau SMA? Nyampur kan itu di matematika dia. Kecuali kalau mungkin ntar dulu. Wait. Oh, enggak kok, kalau pakai kurtilas ini masuknya matematika wajib. Jadi ada di anak IPA IPS bahasa kok. Iya. Oh iya. Kelas kalau di kurtilas itu matematika wajib, ini pelajaran kelas 12 bab 2. Habis setelah dimensi 3. Oh, harusnya masih inget sih ya. Cuma berapa tahun yang lalu ya lulus SMA tuh. Ya. Lama banget. Ya termasuk saya juga lama. 2021 ya? Kalau saya lulus SMA 2014. Wah, lumayan. Masya Allah.
Bapak saya capek mikir, Pak. Berarti harusnya bener bapak sih, udah bukan kakak sih ini. Lah terserah, saya mah Ya ya, Pak, aduh, mau panggil kayak Aduh. oke, that's okay, no problem, nggak ada masalah. ini mas tuh beneran ya. Oke. SMA 2014, 2015. Iya, 2014 dulu sempat mungkin kalau mungkin lihat nickname di WA ada belakangnya ST itu karena emang dulu udah pernah kuliah, udah lulus sebenarnya. Cuman sekarang ngambil lagi kuliah lagi. Lagi ngambil apa Kuliah namanya? lagi. Ngambil S1 pendidikan kimia. Wow, Wow, pusing hobi nggak? saya banget. ini. Wow, lumayan pusing sih kalau belajar sendiri ya. Iya, apalagi ngulik-ngulik apalagi sendiri. ngapalin periodik unsur, kalsium, Kalau kalium. dasar sih masih CA, oke. Kalau dasar masih oke. Iya. Kalau udah mendalam itu kalau kimia kalau nggak ada rujukannya spesifik gimana, cuman sekedar pakai BMPUT tuh emang agak bingung. Kayak biokimia, biologi, biokimia tuh yang kayak gitu yang udah masuk kimia organik kayak gitu ya emang agak ribet sebenarnya. Iya, karena benar dulu juga waktu olimpiade kimia SMA aku, iya apa yang dipelajarin pas olimpiade, wow beda sekali. Iya beda. Udah pelajaran sekolah mah ya cek itu mah anak olimpiade. Iya, bener-bener sama dasar. Makanya pas mau olimpiade dikasih tuh tumpukan sampai 100 lembar kayak ngapain rumus yang bener-bener Iya nggak benar. diajarin Gitu. gitu. Parah sih ya, Oke, so kalau ini yakin yang lain nggak ada yang mau ditanya lagi? Sejadi Kalau terima kasih banyak, Kak. nggak ada yang mau ditanya, oke mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kedua ya. Nah untuk modul 2-nya terkait dengan apa namanya? Terkait sama si siapa? Bikin gambar grafik. Mungkin ya kalau manual ya tau lah ya gimana gambarnya. Cuman kalau untuk Excel jujur saya udah lama karena nggak biasa pakai Excel lagi sih apa namanya bikin grafik tuh. Dulu sempat belajar ya, cuman udah lupa karena udah nggak biasa ya gitulah. Lupa saya gitu. Atau mungkin nanti tinggal kalian cari tutorialnya aja. Sebenarnya kan di YouTube kan juga banyak ya. Nah, nanti kalian coba aja. Nah, kali aja kan bisa membantu kalau misalnya nanti emang kalian kalau kerja ataupun mungkin emang ini kan biasanya juga butuh tuh yang kayak misalnya ini ya gitu. Oke, so dengan begitu saya dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dengan begitu thanks juga ya yang udah join ya ataupun mungkin yang udah left mungkin karena ada urusan apalagi mungkin besok ada yang PKBJJ ya atau apapun itu. So dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih.